Halo, Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil jurnal penelitian yang sudah kami buat kemarin dalam bentuk PowerPoint. Jurnal penelitian kami berjudul Stigma Masyarakat tentang Pasien COVID-19. Dan PPT beserta jurnal ini disusun oleh kelompok kami yang bernama yang pertama Arintri Arbawati, yang kedua Brandon Sukrisno, yang ketiga Doniarto Yori Putra, lalu kemudian ada Ida Bagus Gradika, ada Noval Satria, lalu kemudian saya sendiri Ratu Kori Arahman, lalu kemudian ada Shalom Erikson, dan yang terakhir ada Sabrina Tiara Maharani. Untuk yang presentasi, saya persilakan. Ya, ada dua pengertian stigma yang dapat kami ambil, yaitu yang pertama adalah stigma sosial menurut psikologi adalah sebuah ciri negatif yang melekat pada seseorang kemudian ditolak keberanian di lingkungannya. Yang kedua ada stigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2004, yaitu ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Sedangkan arti sosial yaitu berkenaan dengan masyarakat. Pada intinya, stigma sosial adalah penolakan keberadaan seseorang atau kelompok pada lingkungan tertentu karena sudah dianggap mencoreng nama baik atau suatu hal yang tercela. Jenis stigma sendiri ada dua. Stigma diskriminasi dilakukan oleh kaum mayoritas pada kaum minoritas. Jenis-jenis diskriminasi yaitu diskriminasi berdasarkan suku, etnis, ras, dan agama atau keyakinan. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Diskriminasi terhadap penyandang cacat, diskriminasi terhadap penyandang HIV/AIDS atau penyakit menular yang lain seperti halnya COVID-19 ini. Serta diskriminasi karena kasta sosial. Yang kedua ada stigma pengecualian. Stigma dalam bentuk perlakuan terhadap seseorang atau kelompok yang menyebabkan merasa terasing, ditolak, dijauhi dari pergaulan sehingga merasa tidak diterima lagi oleh orang-orang sekitarnya atau yang biasa disebut dengan dikucilkan ini. Baik, untuk selanjutnya ada stigma sosial pada penyintas COVID-19, yaitu terdapat 5. Yang pertama itu mengucilkan survivor atau pasien yang telah sembuh dari COVID-19 karena merasa dianggap masih dapat menularkan penyakitnya. Namun yang selanjutnya mengintimidasikan seseorang yang sedang terjangkit COVID-19. Dan selanjutnya ada poin ketiga yaitu menolak dan mengucilkan orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Untuk yang keempat, menolak jenazah karena dianggap masih terdapat virus yang dapat ditularkan kepada orang lain. Dan poin yang kelima adalah mengklaim bahwa pasien isolasi mandiri akan meresahkan warga sekitar karena dapat menularkan virusnya. Baik, saya serahkan ke partner saya selanjutnya, yaitu Brandon, untuk menjelaskan poin selanjutnya. Poin selanjutnya, sebagian besar orang yang mengidap COVID-19 akan menyembunyikan agar nantinya tidak dikucilkan dan menghindari diskriminasi dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat mengucilkan, menyintas lantaran ketakutan tak berdasar yang belum tentu benar atau belum tentu terjadi. Sebagian besar masyarakat terlalu membesar-besarkan status positif penyintas hanya berdasarkan spekulasi belaka. Selanjutnya adalah tentang pengaruh stigma pada pasien, yaitu diantaranya dapat mengakibatkan stres dan depresi, kemudian menghambat proses kesembuhan maupun proses pemulihan terhadap pasien, dan yang ketiga bisa membuat pasien menutup diri dari lingkungan sekitar karena adanya diskriminasi tersebut, dan yang terakhir dapat melukai hati dan mental pasien yang juga berpengaruh dalam jangka panjangnya. Selanjutnya ada apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap penyintas. Yang pertama, kita bisa memberikan dukungan berupa doa, motivasi, sugesti mendukung. Selain itu, kita juga jangan mengucilkan atau menggunjing, mencemooh, baik itu keluarga penyintas atau penyintasnya sendiri. Selain itu, kita juga harus bantu pemenuhan logistik bagi warga yang menjalani isolasi mandiri yang tidak memiliki atau tidak bersama keluarga, atau lansia, atau keluarga yang kurang mampu.
Selain itu, kita juga bisa memberikan ucapan selamat kepada penyintas ketika ia telah sembuh dari COVID-19. Sekian. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai isi dari jurnal yang telah kami susun. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Dan segala sesuatunya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan juga teman-teman, dan terutama terima kasih kami pada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kami. Shalom semuanya.